Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Nurmayunita dari SMK Negeri 2 Banjarmasin, kelas 11 Teknik Komputer dan Jaringan B. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang komunikasi pada jaringan komputer dan telepon. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Jadi, sebelum kita memahami lebih dalam lagi tentang komunikasi pada jaringan komputer dan telepon, kita harus mengetahui dulu apa itu komunikasi jaringan komputer dan telepon. Nah, jadi komunikasi jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan komputer untuk bertukar data. Nah, tujuannya dari jaringan komputer adalah untuk mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan menyediakan layanan. Selain itu, peran jaringan komputer diperlukan untuk mengintegrasikan data antar komputer klien sehingga memperoleh data yang relevan. Selanjutnya adalah komunikasi jaringan telepon. Berdasarkan jaringan komunikasi telepon dikelompokkan menjadi dua, di antaranya telepon seluler dan telepon satelit. Nah, telepon seluler ini adalah perangkat telekomunikasi yang mempunyai kemampuan yang sama dengan telepon konvensional, namun dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu menggunakan kabel. Setelah itu adalah telepon satelit. Telepon satelit ini adalah suatu layanan telekomunikasi yang berupa telepon tanpa kabel yang menempatkan BTS di udara agar memiliki jangkauan yang lebih luas. Selanjutnya adalah sejarah Radio over Internet Protocol atau ROIP. Nah, ROIP ini mulai ditemukan oleh David Cameron. Ia adalah seorang video amatir yang berasal dari Vancouver, British Columbia. Di Indonesia diperkembangkan ROIP yang lebih dikenal dengan EQHO mulai muncul pada tanggal 12 Agustus 2002 dan mulai diuji cobakan pada tanggal 29 Oktober 2002. Selanjutnya adalah jenis-jenis protokol yang mendukung ROIP. Yang pertama adalah base station. Base station di area jaringan komputer nirkabel. Base station adalah penerima atau pemancar radio. Nah, base station ini juga berfungsi sebagai penghubung dari jaringan nirkabel lokal dan mungkin juga menjadi pintu gerbang antara jaringan kabel dan jaringan nirkabel. Yang kedua adalah IP Gateway. IP Gateway atau Internet Gateway ini adalah alamat IP yang digunakan untuk mengakses internet dan biasanya akan otomatis diberikan oleh server atau melalui DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol dari modem. Selanjutnya adalah IP interface. IP interface ini adalah elektronik dari bagian tempat kabel jaringan yang terhubung dengan pengontrol, di mana perangkat nirkabel juga terhubung. Yang keempat adalah repeater. Repeater adalah alat yang berfungsi untuk memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi yang lemah dari Wi-Fi utama. Nah, untuk bisa menggunakan repeater, paling tidak kita harus mendapatkan sinyal terlebih dahulu, kemudian baru disebarkan dengan sinyal yang lebih kuat. Selanjutnya adalah software apa aja yang digunakan untuk membangun server radio online. Nah, di sini ada 3, di antaranya ada Icecast. Icecast adalah software server yang digunakan untuk streaming audio via internet. Yang kedua adalah Shotcast. Shotcast ini adalah aplikasi multiplatform buatan Nullsoft khusus untuk transmisi audio melalui internet. Yang ketiga adalah Darwin Streaming Server. Darwin Streaming Server atau disingkat dengan DSS ini adalah streaming server open source yang dirilis Apple yang mendukung delivery konten melalui streaming konten-konten media. Selanjutnya adalah perangkat komunikasi pada jaringan telepon dan komputer. Jadi, perangkat komunikasi itu dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang berbasis kabel dan nirkabel ya. Jadi, yang berbasis kabel itu ada pembagiannya lagi, di antaranya
menggunakan kabel tembaga. Kabel tembaga ini adalah kabel dengan penghantar tembaga dan biasanya dipakai dalam instalasi tenaga listrik dan alat-alat kontrol, sehingga biasanya disebut kabel instalasi. Selanjutnya adalah fiber optik. Fiber optik ini adalah jenis kabel yang terbuat dari serat kaca atau plastik halus yang dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, diameter kabel fiber optik ini pada umumnya berukuran 120 mikrometer. Selanjutnya adalah hybrid. Hybrid ini adalah teknologi jaringan telekomunikasi broadband yang menggabungkan kabel koaksial dan kabel serat optik. Kabel ini biasanya dioperasikan secara global oleh jaringan kabel. Selanjutnya adalah berbasis nirkabel atau wireless. Di antaranya ada BTS atau Base Transceiver Station. Base Transceiver Station atau disingkat dengan BTS ini adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara peranti komunikasi dan jaringan operator. Selanjutnya adalah BSC atau Base Station Controller. Base Station Controller ini adalah peralatan yang digunakan untuk mengontrol BTS atau Base Transceiver Station. Selanjutnya adalah MSC atau Mobile Switching Center. MSC ini merupakan titik penyampaian atau penyambungan utama yang digunakan pada teknologi GSM. MSC ini bertanggung jawab untuk menghandle beberapa panggilan suara dan SMS sebaik mungkin. Selanjutnya adalah SMSC atau Short Message Server Center. SMSC adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang bertanggung jawab memperkuat, menyimpan, dan meneruskan pesan pendek antara SMS dan piranti bergerak.